Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan ngitung dan mungkin cukup ngejelimet, apalagi yang nggak terbiasa ngitung, nggak terbiasa pakai spreadsheet. Mungkin bisa ditonton berulang-ulang video ini, tapi ini penting banget soalnya terkait dengan pricing. Pricing ini salah satu pangkal yang kalau teman-teman merasa, aduh ini uangnya kemana ya, aduh ini uangnya kemana, aduh ini kayaknya untung deh, tapi uangnya kemana. Nah, ini salah satunya pricing. Oke, pelan-pelan ya, saya mencoba pelan-pelan. Jadi saya sudah bikin permodelannya. Alhamdulillah saya gedein ya. Jadi permodelannya pakai spreadsheet kayak gini. Jadi ini asumsinya pertama, kita menjual satu pieces aja sehari. Ini biar simple ya, satu pieces sehari. Terus HPP-nya per produk itu 10.000, lalu kita jual 20.000 perak alias 2 kali HPP. Terus ingat ya, satu pieces doang nih, quantity satu pieces per hari selama setahun ke depan. Tuh sampai 365. Ini satu pieces, lalu harganya 20.000. Voucher, saya menyarankan teman-teman harus voucher harus aktif ya di Shopee. Kalau di TikTok nggak aktif nggak apa-apa, tapi anggap aja aktif di 500 perak ya, receh. Ya biar lebih receh lagi ya, karena saran saya tuh yang penting aktif aja. 100 perak deh, kita bikin vouchernya 100 perak. Lalu admin fee umumnya kan 12% sekarang ya, kalau yang Star Plus atau Star Seller dan Fashion. Sehingga ini harga price-nya 20.000, lalu dikurangin voucher, admin fee-nya segini. Admin fee-nya segini, ini tuh rumusnya price dikurangi voucher dulu, baru dikurangi dengan admin fee. Oke? Jadi dia harus dikurangi ke voucher dulu, baru admin fee-nya dapat. Jadi bukan beberapa banyak yang salah bahwa admin fee ini diambil langsung dari price bulat, enggak. Jadi sebenarnya voucher ini pengurang admin fee. Jadi lebih hemat admin fee-nya, tapi boncosnya di voucher. Oke, jadi dikurangin dulu ke voucher. Lalu kita ketemu si omset estimasinya. Ini omset estimasi ya, karena belum tentu cair. Belum tentu masuk ke saldo kita. Mungkin batal, mungkin COD gagal, dan seterusnya. Jadi ini ketemu omset estimasinya sesederhana tadi ya, diulang ya, pelan-pelan, saya mencoba pelan-pelan. 20.000 dikurangi voucher, dikurangi admin fee sama dengan 17.000 sekian. Lalu ada HPP-nya 10.000 perak. Ini jelas ya, HPP-nya 10 perak. Lalu ketemu gross profit. Gross profit itu omset real dikurangi dengan HPP. Jadi ini berarti kita dapat gross profit-nya 7.000 perak. 7.000 perak. Lalu saya ini kaedah sekian persen gross profit dijadikan iklan. Ini sebagai contoh, ini simulasi untuk dropship ya, tapi untuk yang nggak dropship juga bisa pakai. Jadi katakanlah 70% dari gross profit jadi iklan. Berarti 70% dari ini bayar iklan. Jadi saya tulisnya XGP, karena 70% dari GP sama dengan iklan. Ketemulah profit loss-nya 2.200. Apa ini profit loss? Sederhana. Itu omset dikurangi HPP, dikurangi dikurangi iklan. Nih ya, omset dikurangi HPP, dikurangi iklan. Ini adalah untung kotor, belum bersih, karena kan belum pulsa dan lain sebagainya ya. Terus, nah hati-hati, ini kan PNL-nya atau profit loss-nya dalam bentuk di atas kertas atau accrual. Di atas kertas, basisnya invoice, aslinya kan kita belum dapat omsetnya. Jadi kita profit 2.200, tapi kita omsetnya belum dapat. Makanya ada namanya cash flow. Nah, di hari pertama ini, saya giniin deh. Di hari pertama ini, oke, barang udah keluar, tapi kan HPP kita udah keluar. Apalagi yang dropship, kita udah keluar cash out. Kalau misalkan ditagihkan di hari yang sama, yaitu mana? Oh, kurang, sorry. Tar. Sorry, ada yang salah. Ini cash out, ini di hari pertama. Cash out kita adalah 15.000 perak, karena ini XGP tadi semuanya ke iklan. Ini kan kondisi sempurna ya, semuanya ke iklan. Terus HPP-nya 10.000 perak. 10.000 perak yang harus kita bayar langsung kalau kita dropship. Ya kalau kita produksi sendiri juga sebetulnya sama-sama aja sih, kita bisa pakai asumsi ini. Jadi ibarat kata kita beli ke gudang kita sendiri di hari itu seharga 10.000 plus iklan. Berarti cash flow kita negatif, karena kita nggak dapat uang tapi kita keluar uang, ya nggak? Itu cash flow negatif.
Lalu hari kedua juga sama karena cash flow-nya masih negatif karena belum ada pencairan. Nah, hitungan saya cair itu di Shopee ya, itu 7 harian. 7 harian rata-rata ya. Ada yang sampai 15 hari, ada yang sampai sebulan. Tapi kalau angka saya, asumsi saya dan saya sudah buktikan dengan download data juga memang di 7 harian. Jadi itu rata-rata. Rata-rata itu 7 hari. Nah, artinya di hari ke-7 ini, di hari ke-7 kita baru dapat cash in. Kita baru dapat cash in seharga yang omset tadi ya, omset estimasi tadi yaitu 17.492. Alias ini adalah omset di hari pertama. Cash in omset di hari pertama. Lalu kita ketemu cash out-nya berapa? Cash out-nya sama. Karena kan ini diasumsikan sehari keluar 1 PC saja konsisten. Baru kita ketemu cash flow cash out dikurangi cash in-nya itu adalah 2.200. Yang tadinya negatif terus sekarang positif. Positif 2.200. Tapi kumulatif cash flow-nya itu kita masih negatif. Karena apa? Ya karena ini kan di hari pertama kita minus 15.000, ditambah hari kedua minusnya minus 15.000. Minus terus di hari ke-7 baru plus. Di hari ke-7 baru plus 2.000, ya kalau dikumulatifkan akan minus. Dan ini dengan skema 2 kali HPP kayak gini, dengan skema HPP-nya 10.000, harga jual 20.000, 70%-nya ini adalah 70%-nya adalah iklan dari gross profit ya, bukan dari omset. Kalau 70% dari omset, wah repot. Ini baru hari ke-47 positif. Baru di hari ke-47 kumulatif cash flow kita positif. Artinya apa? Artinya ini di hari ini kita baru sehat cash flow-nya. Kalau profit loss-nya sudah sehat sejak awal ya. Kalau pricing-nya benar sejak awal sudah profit. Tapi cash flow-nya belum sehat karena kita masih nanggung barang. Kita masih menanggung si HPP-nya ini. HPP-nya ini dimulai dari sini. Kita kan bayar terus, keluar terus uang, iklan keluar terus, tapi uang belum tentu masuk. Belum tentu masuk. Sehingga kalau dihitung-hitung saya modelkan dengan skema 2 kali HPP itu di hari ke-47 baru cash flow kita positif. Bisnis yang sehat, profit loss-nya positif, laba ruginya positif, cash flow-nya juga positif, yang sehat. Tapi belum tentu berkembang. Kadang bisnis yang berkembang itu profit loss-nya positif, tapi cash flow-nya negatif. Itu biasanya startup. Nah, cuman kalau pedagang kecil kayak kita, coba kejar profit loss-nya atau laba ruginya positif, cash flow-nya juga positif. Nah, ini baru hari ke-47. Makanya mungkin teman-teman akan merasa ini salah satu bukti ya, ini dengan permodelan sederhana tapi tidak representatif sebetulnya, baru kerasa duitnya itu di hari ke-47. Tiap ada penjualan hari ke-47. Kita coba angka lain ya, misalkan terjualnya 100 pieces per hari misal, sama. Dia sama di hari ke-47 baru kerasa cash flow-nya positif. Jadi merintih terus sampai hari ke-47. Ini 2 kali HPP. Ini 2 kali HPP dengan asumsi 70%-nya iklan. Oke, iklan nggak segitu banyak Kang. Oke, iklan berarti misalkan 50% dari gross profit. Anda membudgetkan seperti itu. Inputnya 50%, itu di hari ke-29. Jadi Anda harus nanggung 1 bulan minus terus sehingga nanti positif. Kalau misalkan skemanya konsisten terjual entah 1 per hari kek, entah 2 per hari kek, pokoknya ini kalau skema konsisten. Sekarang kita coba skema penjualan naik terus. Nah, bayangkan nih, penjualan naik terus. Ini yang salah satu yang membuat katakanlah nambahnya 1 ya. Ini yang membuat teman-teman cash flow-nya merasa aduh uangnya kemana, karena memang kalau naik terus itu kita akan di kondisi di mana kita merintih terus profit memang. Nah, ini dari 100 setiap hari naik 1 ya. Nah, ini sama aja. Jadi 32 hari baru ini. Ini pun kalau masuk semua omsetnya. Masuk semua omsetnya. Jadi sama aja. Sama aja ini baru hari kalau nambahnya 1 per hari. Sekarang kalau lagi grow banget, misal ya ekstrim aja. Naiknya 110, 120 misal ya. Kita drag ke bawah, naiknya 10 sehari. Jadi dalam setahun terakhir kita grow terus. Ini cash flow-nya juga harus kuat. Alias lama. Oke. Nih, berarti di hari ke-365 3.700 pieces. Ini hari ke-46. Jadi makin panjang Anda merintihnya, makin panjang Anda ngemodalnya. Makanya jadi gameplaynya karena dengan admin fee yang berat, iklan makin berat, gameplaynya memang yang punya banyak admin fee makin berat, iklan makin berat, organik makin kekikis, sehingga
permainan kita ini yang paling banyak uang, yang paling menang, karena dia bisa menanggung 46 hari nih. Kalau yang lagi growth gini 46 hari cash flow-nya negatif, artinya dia nanggung sekitar berapa nih kalau kita 46 hari, 46 juta ya, 46 juta cash flow sekitar, sorry di sini kok saya jadi linglung, 13 jutaan. Ini kalau harga receh ya, 10.000. Bayangkan kalau misalkan jualannya handphone 5 juta misalkan. 5 juta dan gak mungkin 2 kali HPP, paling juga 1,05 HPP misal ya. Admin fee-nya ya nggak 12 ya, kalau nggak salah 3% apa? Ya anggap 3%. Lihat nih harus 366 hari. Sorry, ini setahun aja belum cash flow positif. Ini setahun aja belum positif. Ini kalau naik terus. Kalau misalkan satu doang per hari misalkan, itu tetap tuh lihat 366 hari belum positif. Cash flow-nya negatif terus. Karena tipis banget si omsetnya. Si cash flow-nya. Cash flow-nya ini tipis banget, per hari cuma 46.000 perak. Ini kalau ekstrim 1,05 kali HPP. Nah sekarang kalau pada umumnya, case pada umumnya yang sering saya lihat ya, HPP-nya misalkan 25.000. Ini HPP jilbab misalkan ya. HPP jilbab tuh ya 18.000 dapat lah. Biar gampang, biar bulat 20.000 ya. Cash real di lapangan itu biasanya seller itu yang saya lihat tuh kira-kira cuma 1,5 kali HPP. Admin fee-nya sama 12,1. Ini belum sama live ya, kalau pakai live. Ini si model jika satu per hari terjual di hari ke-51. Di hari ke-51 baru cash flow-nya positif. Jadi harus 2 bulan merintih uang kalau 1,5 kali HPP. Bayangin kalau 1,3 kali HPP. 1,3 kali HPP harus 99 hari puasa, apa kasarnya gitu ya. 99 hari cash flow-nya negatif terus. Belum ngitung resiko. Di bisnis ada resiko, ada namanya CODB, cost of doing business. Banyak resikonya dan itu pasti terjadi. Contoh COD retur, contoh lagi yang pasti terjadi banyak kok jadi lupa ya. Wah udah kepanjangan teman-teman. Nah belum lagi kalau misalkan nih yang 1,3 kali HPP ini kalau saya totalkan semua profit loss-nya, dia cuman profit 500.000 nih kalau saya tambahin 500.000 dalam setahun, dan cash flow-nya cuma positif 368. Omsetnya berapa? Omsetnya gede. Omsetnya saya belum tambahin. Omsetnya 8 juta. Lihat, tipis banget dan yang paling berat sebenarnya cash flow. Ini kalau 1,3 kali HPP. Nah, kalau 2 kali menurut saya memang di marketplace ini idealnya 2 kali. Kalau di Meta mungkin idealnya 3 sampai 4 kali. Tapi kalau di khususnya Shopee, TikTok bukan idealnya. Yang nyaman tuh minimal 2 kali karena bisa geser sana, bisa geser sini. Kalau di bawah itu waduh berat. Ini kalau 2 kali HPP nih 28 hari saya nanggung untuk merintih masih oke. Menurut saya masih oke. Dan misalkan saya simulasi lagi, misalkan nih sehari saya nambah 1 penjualan. Ini omset estimasi saya 2M ya, 1 tahun. Profit loss saya 500 juta, cash flow saya 427. Karena ada selisih. Ini selalu selisih, kenapa? Karena ini kan sistemnya escrow ya. Sistemnya kontrabon, kalau zaman dulu tuh kontrabon kita kirim duluan, cairnya belakangan. Ini baru 7 hari. Bayangin kalau teman-teman yang kontrabon ke mall, kontrabon ke kafe, bukan kafe, ke apa? Supermall, ke market, minimarket. Ya itulah. Ya kayak ke minimarket gitu, itu kalau nggak salah kontrabonnya 3 bulan. Bayangkan cash flow-nya harus sekuat apa. Kita yang 7 hari aja cash flow tuh at least harus bisa nanggung menurut saya sebulan ya. Sebulan itu pas menurut saya. Kalau lebih dari itu berat rasanya, berat. Oke, itu aja, ini technical banget. Mudah-mudahan ada yang paham ya. Kalau nggak ada yang paham ya saya mohon maaf. Kalau yang berusaha paham coba ditonton berulang-ulang atau bisa WhatsApp saya di ganirozaki.com, tanyain aja. Insya Allah dibalas walaupun mungkin slow respon. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.